Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita lengkapi proposal itu apa? Halaman judul atau cover. Cover itu membuat dua tema penelitian kalau kualitatif. Tema pertama adalah tema yang memberikan kontribusi. Tema kedua adalah tema yang menerima kontribusi. Dua tema itu diambil, diturunkan dari sebuah ekstrak teori yang diteliti oleh pakar sebelumnya. Nah, Bapak Ibu nanti cari bukunya, mana gambarnya. Nah, pastikan dari gambar itu posisi yang sebelah kanan, tema kedua. Dan di sebelahnya, kalau kualitatif adalah tema yang pertama. Itulah kalau sudah ketemu dua tema itu, tema pertama dan kedua, baru turunkan bingkai menjadi judul pada halaman cover penelitian proposal Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah punya judul yang turun dari teori, apalagi langkah berikut di proposal itu bikin daftar isi. Kemudian masuk bab 1. Bab 1 apa isinya? Ada 4 bagian. Latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan. Bagian A, latar belakang. Apa yang dibahas? Diawali dengan tema kedua. Mengapa tema kedua? Karena tema kedua itu rumahnya masalah. Itu wajib ada muncul pada latar belakang. Jadi kita tampilkan apa yang kita rumuskan di sana yang menjadi background yang melatari. Kita menganggap penelitian itu layak diteliti. Pembaca menganggap itu layak diteliti juga gitu. Tampilkan nanti ada di situ konsep-konsep, pandangan-pandangan, juga sebagian teori yang ditampilkan di latar belakang itu. Kemudian tampilkan data lapangan awal sebagai bukti bahwa kita mendukung, menyatakan bahwa judul yang sudah kita buat layak diteliti. Maka setelah ada dukungan-dukungan dari awal tadi, pembahasan, teoritik, konsep, pandangan dari pakar, kemudian kita tampilkan data yang namanya Grand Tour. Grand Tour itu apa? Data awal yang mendukung penelitian kita. Caranya bagaimana? Apa yang berbeda dengan teori kita? Itulah yang menjadi data awal kita sebagai problem penelitian. Kesenjangan antara teoritik dengan fakta-fakta empirik, nah itulah yang menjadi data lapangan awal penelitian kita. Setelah latar belakang, kita kembangkan dari tema kedua, kemudian urai juga sebagian kecil saja tema pertama. Jadi yang banyak nanti yang Bapak Ibu akan tampilkan data awal itu adalah tema kedua. Mengapa? Karena di tema kedua itulah masalah penelitian kita yang kita tampilkan di bab 1. Nah, tadi hampir semua tidak ada masalah. Kalau nggak ada masalah, ngapain diteliti? Tidak layak dilanjutkan gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena judul Bapak Ibu tidak jelas. Semuanya judul lahir dari asumsi, dari halusinasi, imajinasi, dan ilusi gitu. Bukan berangkat dari teori. Itu kesalahan awal fatal kita mendudukkan judul. Akibatnya tidak ada yang kita yakini pembaca bahwa ini layak diteliti atau tidak. Jadi kesimpulannya tidak layak diteliti karena kita tidak bersandar pada teori. Baru bagian B, rumusan masalah. Rumusan masalah itu untuk gampangnya 4 hal saja. Pertama, pertanyaannya mengapa. Jadi misalnya Bapak Ibu meneliti tentang akuntabilitas kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas atau mutu sekolah menengah kejuruan di Provinsi Jambi. Nah, itu turunnya dari gambar itu harusnya itu. Tema pertama adalah akuntabilitas, tema kedua adalah mutu, SMK gitu. Nah, caranya bagaimana menampilkan rumusan masalah? Tentu data awal yang kita dapatkan itu hal-hal yang berkenaan dengan kelemahannya. Boleh jadi sekolah itu tidak bermutu. Penyebabnya apa? Karena kepala sekolahnya tidak berakuntabilitas.
Jadi yang kedua itu akibat. Mengapa sekolah itu tidak bermutu? Berarti karena kepala sekolahnya tidak akuntabilitas. Itu bahasanya begitu. Nah, maka itu kita pertanyakan, ya, mengapa kepala sekolah ini belum akuntabel di dalam meningkatkan mutu SMK di SMK negeri di Provinsi Jambi. Itu pertanyaan pertama. Mengapa kepala sekolah belum akuntabel dalam meningkatkan mutu SMKN di Provinsi Jambi? Itu pertanyaan wajib atau istilahnya grand question, pertanyaan utama. Harus mengapa? Karena kualitatif itu kita mengungkap kemengapaan. Itu yang paling pokok pertanyaan penelitiannya gitu. Jadi kalau pertanyaan mengapanya tidak muncul, itu belum kualitatif. Karena kita bukan penelitian kualitatif deskriptif. Ya, kita tidak masuk dalam wilayah deskriptif yang hanya mendeskripsikan, menggambarkan segala sesuatu. Tapi kita masuk dalam makna, meaningful. Mengapa Bu Leni misalnya makan? Jawabnya apa Bu Leni? Bu Leni? Karena lapar. Tapi kalau Ibu jawab, mengapa Bu Leni makan? Karena haus. Benar gak? Berarti salah makna di situ. Jadi kualitatif itu khasnya. Mengapa Bu Leni makan? Karena Bu Leni lapar. Nah, di lapangan nanti akan banyak jawaban. Bisa jadi karena haus, bisa jadi karena makan untuk hiburan, bisa jadi makan untuk menemani kawan, menemani saudara dan sebagainya. Banyak jawabannya. Tapi yang benarnya apa? Mengapa Bu Leni makan adalah karena lapar. Itulah jawaban mengapa dalam sebuah penelitian. Kalau tadi Bu Leni bilang surutnya pendidikan negeri di Provinsi Jambi atau kurangnya minat orang tua masukkan ke sekolah negeri, itu dipertanyakan mengapa kok surut. Nah, disitulah nanti dijawab dalam penelitian pertanyaan mengapa itu. Oh, pertama boleh jadi karena sekolah negeri tidak ada inovasi, ya kan, rutin aja begitu aja dari mulai zaman Bahola dulu sampai sekarang gitu aja kerjanya gitu, sehingga gak ada inovasi, gak ada kreasi. Itu boleh jadi. Yang kedua, pembelajarannya tidak memberikan nilai tambah kepada peserta didik, sehingga orang tuanya lari. Yang sekolahnya bisa, anaknya bisa ngaji, bisa baca, ya kan, bisa berhitung. Tapi sekolah negeri gak ada, karena gurunya mungkin banyak hanya gugur kewajiban, ngajar selesai sudah, tapi tidak merasa bertanggung jawab, misalnya mengantarkan anak peserta didik wajib bisa membaca, menulis, berhitung, ngaji misalnya gitu. Nah, itu juga jadi faktor penyebab orang lari dari sekolah negeri misalnya gitu. Padahal sekolah negeri gratis, tapi ditinggalkan. Mengapa? Nah, artinya orang tidak melihat biaya untuk sekolah anak, tapi orang melihat pada perspektif mutu. Nah, itu sehingga sekolah negeri ditinggalkan. Nah, itu alternatif jawaban yang mungkin akan ditemukan di lapangan. Mengapa sekolah itu ditinggalkan gitu. Nah, itu jawabannya, ya. Nah, setelah pertanyaan nomor 1 mengapa, masuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan nomor 2 adalah bagaimana. Bagaimana, tadi kita contohkan akuntabilitas, bagaimana akuntabilitas kepala sekolah SMKN di Provinsi Jambi dalam melahirkan sekolah bermutu atau berkualitas. Pertanyaan ketiga tentang mutunya sendiri dipertanyakan. Bagaimana mutu atau kualitas sekolah menengah kejuruan negeri di Provinsi Jambi? Itu dipertanyakan. Nah, pertanyaan keempat barulah pertanyaan gabungan dari 2 tema. Bagaimana akuntabilitas kepala SMKN dalam meningkatkan mutu pendidikan SMKN itu di Provinsi Jambi. Itu saja pertanyaan dalam penelitian kualitatif.
Jadi nggak usah muter-muter seperti tadi, banyak sekali variasinya, ya, dengan cara gaya ada masing-masing. Nggak usah. Ingat, penelitian kita ini adalah penelitian akademis. Dari awal kan sudah saya sampaikan, apa itu makna penelitian akademis? Adalah penelitian yang mengantarkan Bapak Ibu cepat selesai doktor. Titik. Kunci itu. Penelitian akademis adalah penelitian yang mengantarkan Bapak Ibu cepat selesai. Gitu aja. Jadi kalau ada yang pengen berlama-lama 7 tahun, 10 tahun, saya kira nggak usah kuliah lah di UIN gitu. Mubazir. Apalagi mata kuliah ini betul-betul tujuannya adalah mengantarkan Bapak Ibu cepat selesai. Kalau perlu maksimal 2,5 tahun, tinggalkan UIN. Maksimal kalau meleset 3 tahun, 6 semester. Jangan lagi nongkrong di UIN gitu. Ya. Nah, jadi tanamkan niat itu. Supaya Bapak Ibu tidak nanti terlalu banyak korban. Orang rumah korban, ya, menunggu sekian lama. Biaya korban, waktu korban, umur korban, karir pun dikorbankan. Karena kebanyakan kelamaan kuliah, kapan selesainya gitu. Kapan mau nikmati doktornya untuk karirnya gitu. Oke, itu bab 1 ya. Nah, wajib itu Bapak Ibu lengkapi. Latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan dan kegunaan. Ya, masuk sekarang bab 2. Bab 2 apa isinya? Adalah landasan teori. Landasan teori tadi saya contohkan yaitu tentang akuntabilitas dan mutu pendidikan, SMKN. Nah, caranya yang di atas sekali, landasan teori, itu bab 2. A, landasan teori, kemudian turunkan 1 adalah tentang mutu pendidikan SMKN atau mutu SMKN di Provinsi Jambi. Jadi kita tampilkan tema kedua dulu, menjadi pembahasan nomor 1. Mengapa demikian? Karena tema kedua itu tadi, kalau bab 1 dia adalah rumah masalah, kalau di bab 2 dia menjadi rumah teori. Catat itu. Di bab 1, tema kedua itu dia menjadi rumah masalah. Pada bab 2 dia menjadi rumah teori. Maka itu poin A, landasan teori. 1, awali dari tema kedua, yaitu tentang mutu SMKN di Provinsi Jambi. Uraikan teorinya, lalu disimpulkan teori itu. Simpul itu namanya sintesis atau pengunci dari teori yang Bapak Ibu kembangkan. Lalu berikan indikatornya. Indikator cukup 5 atau 6. Indikator itu adalah perasan dari teori itu, kristalisasi dari teori Bapak Ibu sekalian. Setiap orang yang berpendapat keluarkan 1 kristalnya. Sehingga nanti sekian banyak dipres cukup 5 saja yang menjadi indikator itu. Nah, jadi gak usah banyak-banyak. Kalau nanti keluarnya ada 10 orang teorinya, itu keluarkan 10 indikator. Dari 10 itu dipres. Ya, cukup jadikan 5 saja. Supaya apa? Gunanya itu, pertama, guna indikator itu adalah untuk membantu menampilkan data Grand Tour di bab 1 atau menampilkan masalah penelitian. Jadi kira-kira apa yang berbeda dengan indikator Bapak Ibu sekalian, itulah masalah atau data Grand Tour pada bab 1. Yang kedua gunanya apa lagi? Adalah untuk nanti mengembangkan instrumen. Jadi instrumen penelitian itu bukan ujuk-ujuk, bukan tiba-tiba gitu nongol, tapi turun dari indikator Bapak Ibu sekalian, yang 5 item tadi, yang Bapak Ibu press dari teori. Maka lahirlah dia yang namanya instrumen. Dalam kualitatif, instrumen itu namanya panduan penelitian. Nanti ada panduan observasi, panduan wawancara, panduan data dokumentasi. Ada 3 yang dipakai dalam kualitatif, nggak lebih dari itu. Jadi cukup 3 saja, observasi, wawancara, dan dokumen.
Jadi kalau ada yang mudah, ngapain dipersulit gitu ya. Kalau ada cara yang pendek bisa ditempuh, ngapain berpanjang-panjang, muter-muter. Nah, gitu. Yang kedua, tadi pecahan dari teori tadi, baru masuk tema kedua. Tema pertama. Masukkan tema pertama yaitu akuntabilitas kepala SMKN. Sama juga, diuraikan teorinya, lalu dimunculkan indikator. 5 juga cukup. Nah, kemudian teori yang tadi, grand teori, yang menjadi inspirasi turunnya judul Bapak Ibu sekalian, itu diletakkan pada poin pertama, yaitu pada tema yang kedua, yang gambar itu tampil dari sana, karena dia menjadi rumah teori. Oke, poin A selesai, masuk poin B. Poin B-nya apa? Di bab 2 itu adalah penelitian yang relevan. Penelitian relevan ada 8 macam nanti. Yang 4 macam disertasi. Dan 4 macam adalah jurnal atau artikel jurnal. Mengapa 4 disertasi? Karena Bapak Ibu punya 2 tema tadi. Tema pertama, tema kedua. Tema pertama itu didukung oleh 2 disertasi yang sudah diteliti oleh senior kita. Tema kedua didukung oleh 2 disertasi. Itu maksudnya 4 itu. Nah, kemudian yang 5, 6, 7, 8 itu adalah 4 jurnal. 2 jurnal mendukung tema pertama. 2 jurnal mendukung tema kedua. Itu isinya. Lalu disertasi dan jurnal itu nanti Bapak Ibu uraikan. Apa kesamaan disertasi yang diteliti oleh pakar tadi dengan disertasi yang akan kita bikin. Dari tema pertama dan tema kedua. Kesamaannya apa? Dan apa perbedaannya? Yang berbeda itulah yang menjadi dasar kita melaksanakan penelitian lanjutan. Ingat, penelitian kita itu bukan penelitian yang baru sama sekali, lanjutan. Maka itu namanya riset. Re itu pengulangan, set itu penelitian. Jadi mengulangi penelitian yang sudah diteliti oleh orang sebelum kita. Pastikan bahwa apa yang diteliti itu sudah diteliti oleh pakar sebelum kita. Maka itu sudah diteliti dan dituangkan dalam disertasi dan dituangkan dalam jurnal. Sama juga jurnal tadi, bikin kesamaannya apa dan perbedaan antara kita dengan mereka apa. Itu namanya sintesis studi yang relevan. Nah, habis bab 2, masuk bab 3. Bab 3 adalah metodologi penelitian, itu kepalanya. Poin A adalah pendekatan penelitian. Nah, ini tadi saya lihat agak banyak yang kabur ya. Ada yang menyebutkan, ada yang tidak. Nah, saya ingatkan bahwa di A itu poin A, pendekatan penelitian itu adalah mazhab penelitian kualitatif yang kita pilih. Tadi ada yang mengambil fenomenologi, silahkan. Ada juga yang mengambil model naturalistik, silahkan. Atau etnografi, silahkan. Ada juga mungkin yang ngambil kasus. Yang penting Bapak Ibu jangan campur. Tadi pembicara terakhir siapa tadi yang mau mencampur fenomenologi dengan kasus? Ya nggak usah lah, nanti Ibu kesulitan ya. Cari yang gampang aja. Yang gampang Ibu kerjakan, yang mudah didapatkan data gitu. Jadi nggak usah mempersulit kita dalam melakukan penelitian, membebani pikiran kita, dan juga nanti membuat kita berpanjang-panjang, berlama-lama gitu. Sederhana aja, pilih satu mazhab. Fenomenologi, naturalistik, etnografi, kasus. Nah, itu sudah cukup banyak itu. Ya, kalau Bapak Ibu angkat. Yang penting Bapak Ibu tidak boleh menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Itu biarlah adik-adik S1 atau paling tidak S2 yang akan meneliti yang deskriptif itu ya, tidak boleh. Oke. Nah, nanti dibikin pandangan siapa mazhab itu. Ambil bukunya. Banyak sekarang buku-buku penelitian kualitatif ya. Ada yang Creswell, ada Spreadley, ada Lincoln Guba, ada Mel Hubermans. Banyak sekali. Ambil buku bahasa Inggris. Jangan buku bahasa Indonesia.
Karena buku-buku bahasa Indonesia itu sudah expire semua. Nah, gunakan buku yang dari bahasa asing, ambil buku aslinya. Nanti belajarlah pelan-pelan memahami bahasa Inggris yang kita kutip. Poin A, pendekatan penelitian. B adalah setting sosial dan subjek penelitian. Setting sosial itu lokasi. Kalau bahasa kitanya lokasi penelitian. Di mana? Nah, untuk level doktor, penelitian itu harus doktor itu di tingkat level provinsi. Nggak boleh meneliti hanya satu kabupaten. Tadi ada yang mau meneliti hanya di kampungnya sendiri, di Kerinci. Ya nggak boleh, ya. Harus ngambilnya skup provinsi Jambi. Nah, caranya kita turunkan dari area sampling dulu. Areanya seperti apa? Ambil lintang barat, tengah, timur, atau utara, tengah, selatan. Jadi misalnya kalau ngambil Kerinci atau Sungai Penuh satunya, tengahnya mana? Kota atau Muara Jambi. Timurnya diwakili mana? Tanjab Barat atau Tanjab Timur. Atau mengambil utara, tengah, selatan. Yang utara diwakili oleh Tebo dan Bungo. Itu ya, area sampling itu kalau Jambi. Yang tengah diwakili Kota Jambi atau Muara Jambi. Yang selatan diwakili Batanghari dan atau Sarolangun. Nah, itu yang kita jadikan pengambilan area sampling. Setelah dapat rentangnya secara area atau geografis itu, baru turunkan, ambil tadi ke sekolahnya. Kalau Bapak Ibu meneliti sekolah. Kalau tadi saya contohkan SMK, ambil misalnya utara, tengah, selatan. Berarti Tebo atau Bungo, tengahnya Kota Jambi atau Muara Jambi, selatannya Sarolangun atau Batanghari. Ambil salah satu, tidak usah banyak-banyak. Jadi ambil di Bungo 1 misalnya, SMK berapa di sana? Misalnya SMK Negeri 1. Tengahnya mana? Kota Jambi, ambil SMK berapa? Nah, kemudian yang selatannya mana? Misalnya Sarolangun, ambil lagi SMK yang di Sarolangun. Pastikan bahwa SMK yang diambil itu harus yang homogen, yang sama. Artinya sama dilihat dari akreditasi. Jadi kalau SMK yang di Bungo akreditasinya A, maka di kota juga yang A. Sarolangun juga A. Itu cara ngambilnya. Atau misalnya yang di Kerinci, yang akreditasinya A, di kota juga ambil A, Tanjab Barat atau Tanjab Timur juga diambil A. Gitu. Kalau nggak ada yang A, B, ambil B semua gitu. Di Bungo B, kota B, Sarolangun B. Yang tidak boleh itu ada ada SMK yang A, kemudian di kota diambil B, Sarolangun diambil C. Itu nggak boleh, itu ngacak. Ada tadi siapa ya? Ibu ya. Ibu siapa tadi yang mau meneliti, ada ngambil di Darul Arifin. Dan itu ada lagi ngambil di Madrasah Alia. Oh, mabuk ibu penelitian kalau gitu nanti. Nggak boleh. Jadi kalau pesantren, pesantren semua. Jadi apple to apple, Bu. Tidak boleh apple to ke atasnya gitu atau ke bawahnya gitu. Jadi kita memadankan itu harus seimbang. Barulah bisa itu dianggap mewakili wilayah Provinsi Jambi. Ya, tadi banyak sekali yang saya lihat keliru di dalam menetapkan itu. Jadi Bapak Ibu pastikan kalau ngambil area sampling geografis itu barat, tengah, timur atau utara, tengah, selatan. Ya. Dan tidak boleh ngambil satu kabupaten atau kota karena ini skop doktor. Harus skopnya provinsi. Nasional boleh. Internasional apalagi boleh. Ya, misal mengkaji tentang sebuah peraturan secara nasional, undang-undang misalnya tentang pendidikan, tentang SDM misalnya, tentang pelatihan, boleh. Itu skopnya nasional malah. Bisa kita angkat dalam penelitian kita. Nah, itu poin B. Poin C-nya data penelitian. Apa data yang kita ambil? Biasanya kan standar biasalah. Primer, sekunder, kalau juga ada penunjang lain, data tersier. Tapi yang umumnya begitulah. Yang kita ambil data primer apa? Yang langsung seorang peneliti dengan
informan yang kita dapatkan di lapangan. Nanti informan itu ada juga yang namanya key informant. Key informant itu informan utama. Jadi misal kita dalam satu sekolah, key informantnya kepala sekolah. Yang lain itu data pendukung, wakanya, TU-nya, komitenya, muridnya, satpamnya barangkali. Itu semua boleh diambil sebagai data-data sekunder. Tapi data primer itu dari key informant. Data utama itu dari kepala sekolah. Atau juga kalau di sana nggak ada pimpinan, ya mungkin komunitas. Berarti itu semua bisa jadi data-data utama. Tapi kalau di sana ada pimpinan utama tertinggi, itu namanya key informant. Ya memang data kunci yang kita ambil dalam penelitian itu dari pimpinan dari sebuah lembaga. Nah gitu ya. Nah kemudian yang berikut, yang D adalah instrumen, teknik pengumpulan data. Nah tadi udah mendekati semua, ada yang menggunakan observasi, wawancara, dan dokumen. Tapi gunakan instrumennya apa? Panduan. Instrumen itu panduan observasi, panduan wawancara, dan panduan untuk mendapatkan data-data yang bersifat dokumen. Itu namanya. Yang berikut yaitu teknik analisis data. Tadi saya lihat rata-rata menggunakan bukunya Mel Huberman. Nah, Mel Huberman ambil buku yang terakhir ya, minimal 2016. Kenapa buku terakhir? Karena ada perubahan dari isi buku itu. Kalau tadi yang buku-buku Bapak pakai itu buku lama semua itu. Itu terbitnya tahun 1990-an. Itu lama sekali. Dan dia sudah rubah. Ya data sekali itu namanya bukan reduksi data. Itu yang lama itu. Kalau yang baru namanya kondensasi data. Ya, kalau Bapak Ibu menggunakan flow chart model analisis, itu Mel Huberman itu. Yaitu model analisis data mengalir. Jadi poin atas yang pertama bukan reduksi data. Itu sudah ditinggalkan, tinggal pakai lagi itu. Tandanya tadi buku Bapak Ibu, buku Bapak Ibu, buku-buku yang sudah expired semua itu. Ambil namanya kondensasi data. Itu tandanya Bapak Ibu menggunakan buku baru. Nah, kemudian tadi untuk menguji keabsahan data, jangan lupa ada hal-hal yang paling penting itu yaitu triangulasi. Triangulasi tadi ada istilahnya dengan sumber, dengan bahan dan data. Kemudian ada juga perpanjangan ikutsertaan, dan yang satu jangan lupa triangulasi teori. Itu wajib ada. Tadi banyak sekali yang tidak menggunakan triangulasi teori. Jadi penelitian kualitatif pada bab 4 itu nanti laporan penelitian wajib ada teori yang menjadi pisau analisis kita. Pisau pembanding dari data lapangan yang kita kumpulkan. Jadi kalau kualitatif itu tidak ada analisis data dalam bentuk triangulasi teori, belum selesai penelitiannya itu. Atau data pada bab 4 itu wawancara semua. Itu bohong, datanya itu bias. Ya. Data penelitian kualitatif wajib adalah yang utama adalah observasi. Jadi bab 4 laporan Bapak Ibu itu nanti data observasi itu 40%. Kemudian wawancara 20%. Dokumen 20%. Lalu apa lagi? Teori. Diskusi dengan teori, triangulasi teori itu 20%. Jadi lengkap semuanya 100%. Itulah data laporan yang wajib ada pada bab 4. Itulah yang didalami dalam diskusi laporan Bapak Ibu sekalian pada bab 4 itu. Mengapa data itu harus data observasi yang menjadi data utama? Karena penelitian kualitatif itu adalah proses yang sedang berlangsung. Sesuatu yang sedang terjadi. Bukan sesuatu yang sudah terjadi. Kalau kuantitatif, itu penelitian kita sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah berlangsung. Maka itu datanya diambil dengan angket. Ya, merekam apa yang sudah terjadi sebelumnya. Angket, kuesioner gitu. Atau juga dalam bentuk terbuka atau tertutup.
yang kita bangun dalam kuesioner. Tapi dalam kualitatif enggak, kita menggunakan panduan untuk mendapatkan data itu. Kenapa demikian? Karena peneliti sendiri adalah instrumen, alat pengumpul data itu. Jadi panduan itu hanyalah instrumen, alat membackup kita sebagai pemandu kita untuk mendapatkan data lapangan. Itu sebenarnya itu. Jadi kita tidak mengumpulkan data lama. Kalaupun data-data lama yang kita butuhkan dukungan data hanya data observasi, hanya data dokumen. Jadi ingat, jangan terjebak nanti, karena banyak sekali saya temukan mahasiswa membuat laporan penelitiannya wawancara semua atau dokumen semua di copy paste gitu. Itu pasti penelitiannya bohong, bias, ya, hati-hati ya. Nah, kemudian nanti setelah lengkap bab 3, apalagi yang terakhir pada poin F-nya adalah rencana penelitian. Rencana penelitian membuat tabel atau metrik. Jadi mulai dari bulan apa, buat rentangnya 6 bulan itu. Bulan pertama apa, lakukan kegiatan. Bulan kedua apa, 3, 4. Sampai bulan ke-6 itu adalah perhitungannya ujian disertasi. Ujian tertutup. Jadi arti 6 bulan itu sudah perjalanan keseluruhan gitu. Sudah sampai kepada finishnya sebuah disertasi. Nah, maka itu harus jelas di poin F ya pada bab 3 itu. Nah, saya kira itu nanti yang Bapak Ibu wajib perbaiki pada proposal penelitian itu. Nah, kemudian lengkapilah nanti tema-tema itu, ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Setiap tema ada ayat dan hadis pendukung. Kemudian ada pendapat dari para pakar tadi. Tadi ada yang menggunakan pendapat Al-Ghazali, silahkan ya untuk pelengkap pendapat Islamnya. Ada juga yang menggunakan pandangan Quraisy Shihab, silahkan. Tapi cari bukunya terupdate. Jangan buku yang sudah 40 tahun yang silam. Bapak Ibu belum lahir itu. Jadi gunakan buku-buku yang terbaru, yang Bapak Ibu sudah lahir saja. Jangan buku yang sudah expire, ya. Karena buku itu kan setiap terbitan baru dia punya tambahan teori baru, konsep baru. Nah, kemudian yang belakang lengkapi nanti ada lampiran instrumennya proposal itu. Yang tadi saya katakan panduan observasi, panduan wawancara, dan panduan untuk mendapatkan data dokumen. Nah, lalu kalau ada lampiran-lampiran, foto, gambar, grafik, silahkan dilengkapi. Dan bagian yang paling penting tidak boleh tinggal adalah daftar pustaka belakang. Ingat, bukunya minimal gunakan 20 buku setidaknya. 10 buku untuk tema pertama, 10 buku untuk tema kedua. Sampai buku-buku metode penelitian yang Bapak Ibu gunakan. Dan pastikan Bapak Ibu menggunakan buku 10 tahun terakhir. Kalau sekarang 2025, tarik paling lama itu 2015. Tadi saya dengar ada yang membacakan buku 2002, ada juga 1998. Wah, itu udah expire itu. Makanan aja expire sakit perut, Bu. Ya, kalau karya ilmiah dibikin buku expire, Bapak Ibu nanti bukan malah menjadi orang up to date, aktual, tapi menjadi orang-orang yang juga ketinggalan informasi dan informasi baru. Saya kira begitu ya, sebagai gambaran secara umum untuk perbaikan semuanya proposal yang malam ini sudah tampilkan. Tapi udah lumayan walaupun apa adanya ya, tapi ke depan saya minta ada apanya gitu. Bukan lagi apa adanya yang ditampilkan malam ini. Perbaiki segera, lengkapi. Kemudian Bapak Ibu segera masukkan proposal itu, namanya paper pra-riset ke dalam jurnal. Nah, jadi bagi yang tidak ada jurnalnya, jurnal gak mesti langsung terbit. Karena proses terbit itu bisa sampai 2-3 bulan ke depan. Tapi cukup Bapak Ibu masuk, ada bukti dari lembaga yang tempat menerbitkan jurnal itu namanya LOA. LOA-nya itu bukti mereka memberikan keterangan tertulis bahwa mereka siap menerbitkan jurnal Bapak Ibu sekalian. Maka itu jurnal itu nanti, judul itu punya hak paten Bapak Ibu sekalian. Proposal itu punya hak paten Bapak Ibu sekalian. Kan kalau sudah keluar di jurnal, orang nggak bisa lagi duplikasi judul Bapak Ibu. Dan tidak bisa lagi duplikasi proposal yang Bapak Ibu tulis.
Silakan kami tunggu untuk LOA-nya mungkin minggu-minggu ini. Persoalan terbit silakan 2 bulan atau 3 bulan ke depan nggak masalah. Tapi bukti Bapak Ibu mengirim paper prariset itu ke jurnal dan jurnal siap menyatakan diterbitkan, nanti dikeluarkan surat keterangan. Namanya LOA. Saya kira kalau dosen-dosen pasti udah paham itu. Silakan nanti saling berkomunikasi. Saya kira demikian Bu Rodah. Makasih ya. Semoga semuanya selesai dengan husnul khotimah dan mengakhiri semester ini dengan baik. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.